Hai, balik lagi di SCP TV bareng Pak Mania. Saya kemarin ada melihat di pemberitaan bahwa ada statement dari Dasko, ya, ini politisi dari Gerindra, mengatakan bahwa adanya menteri ya, yang tidak berjalan secara seirama dengan Pak Prabowo. Wah, ini siapa? Jadi dikatakan oleh Dasko memang ada menteri yang mungkin dianggap ya tidak selaras dalam program-program atau perintah dari Pak Prabowo itu sendiri. Nah, statement ini keluar setelah adanya beberapa pemberitaan ya kan tentang polemik-polemik yang ada, kemudian menyeret dalam menteri-menteri dari Prabowo itu sendiri. Ya kita bisa tahu yang terbaru adalah mengenai Bahlil yang katanya dia mengambil keputusan untuk tidak memberikan izin kepada pengecer dalam menjual gas melon 3 kilogram ini kepada itu bukanlah sebuah keputusan dari Prabowo, tapi keputusan dari dia sebagai menteri. Loh kok bisa gitu loh. Dan sebelumnya lagi Menteri KKP juga ya kan. Ini terkesan seperti melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keputusan Prabowo itu sendiri. Seperti ketika pagar laut sudah diinstruksikan oleh Prabowo kepada Angkatan Laut untuk dibongkar, tiba-tiba Menteri KKP ya kan ini bersuara lantang kalau bisa jangan dibongkar dulu, ini dijadikan barang bukti bla 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 ya seperti itu. Tapi apa yang dikatakan Dasko ini memang tidak merujuk atau tidak secara jelas memberikan keterangan nama siapa menteri tersebut. Tapi kita bisa melihat dari beberapa statement dan pemberitaan yang ada bahwa kita memang melihat ada menteri-menteri yang kita bisa bilang ini kok nggak selaras ya dengan pergerakan dari Pak Prabowo sendiri. Kan seperti itu. Jadi kenapa Pak Dasko ini memberikan pernyataan seperti itu? Dan juga ketika dia memberikan statement itu sudah berkembang liar dalam pemberitaan bahwa adanya akan isu reshuffle di pemerintahan kabinet Prabowo. Tapi siapa yang akan kena di reshuffle itu kan belum tahu. Dan kedua menteri tadi yang saya sebut, ya kan, itu memang sudah bisa dibilang terlihat dalam pemberitaan tidak selaras dengan instruksinya Prabowo. Tapi ada juga menteri yang diberitakan itu akan terkena reshuffle yaitu Budi Ari. Dan Budi Ari ini memang ya diisukan akan di reshuffle karena diduga masih lebih menganggap presiden yaitu Pak Jokowi dibanding Prabowo itu sendiri. Karena ya sebelumnya ada statement dari Dasko ini ternyata kegap lah bahasanya gitu ya bahwa Budi Ari soan secara diam-diam ke rumah Pak Jokowi di Solo. Niat banget gitu. Itu yang dikatakan dalam pemberitaan. Diam-diam terus kegap. Itu kan sebuah diksi yang kurang baik kalau saya bilang, sebuah diksi yang maknanya negatif gitu. Nah, lantas siapa yang menjadi target dalam isu reshuffle ini? Ya, kita memang belum tahu ya, dan apakah ini hanya sebuah gertakan dari Prabowo untuk bisa mengganti mereshuffle tim menterinya gitu. Atau mungkin dia sendiri ingin mengurangi lah peranan dari orang-orang terdekatnya Pak Jokowi ini di dalam pemerintahannya dia. Atau mungkin ini adalah sebuah langkah lanjutan dari keharmonisan hubungan antara Gerindra dan juga PDI Perjuangan.
Ya, ini sebuah langkah untuk rekonsiliasi, kemudian memperbaiki keadaan semua, dan memberikan ruang untuk PDI Perjuangan. Kita belum tahu, tapi yang kita tahu bahwa di dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, hubungan antara Prabowo dan juga Megawati ini seringkali diulas dalam pemberitaan, di mana dalam pemberitaan itu dikatakan bahwa mereka berdua tidak ada pernah urusan musuhan. Bahkan yang terjadi seringkali mereka ini menunjukkan kebersamaan dan keharmonisannya. Kemudian ada juga istilahnya pengiriman bunga dan ataupun minyak angin dan saling berbalas pengiriman atau hadiah hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berjiwa negarawan gitu. Politisi-politisi yang memang menginginkan kedamaian. Tapi kan ada orang yang mungkin mau mencoba menggoreng bahwa hubungan Prabowo dan juga Megawati ini adalah hubungan yang toksik atau bermasalah. Nah, dalam kenyataannya ternyata nggak seperti itu, ya kan? Kita bisa lihat keharmonisan mereka bahwa beberapa kali juga di dalam pemberitaan diinformasikan akan adanya pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Ya, semoga ini menjadi sebuah langkah baik ya kan untuk pelajaran politik di Indonesia ataupun ya kan ini menjadikan sebuah pengalaman untuk kita semua melihat dua negarawan ya kan yang sangat mencintai bangsa dan negara ini saling berangkulan untuk Indonesia yang lebih baik. Bukan dalam arti kata mereka seperti apa ya eh, orang-orang yang mau terlihat baik padahal sesungguhnya mereka bisa dikatakan merusak Indonesia, menjual Indonesia kepada orang-orang yang serakah, ya kan? Tapi untuk sekarang ini saya rasa kita sudahi dulu eh, apa namanya pembicaraan ini. Nanti kita akan bahas lagi topik-topik yang lebih menarik lainnya. Terima kasih.